Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan dengan NIM 19302091, kelas PGMI 03, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Saya akan menyampaikan makalah dengan judul Sumber Ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Hadis, dan Ijma', mata kuliah Pendidikan Agama Islam MI, dengan dosen pengampu Bapak Joko Rahadi Wibowo MPDI. Yang pertama yaitu sumber ajaran Islam primer, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah nama kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk hidup atau hidayah bagi seluruh umat manusia. Al-Quran diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau genap 40 tahun. Al-Quran diturunkan kepada beliau secara berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'ah, yaqra'u qira'atan atau Qur'ana, yang berarti mengumpulkan. Sedangkan secara etimologi, Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir melalui perantara malaikat Jibril, yang diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Adapun kandungan dalam Al-Quran antara lain, yang pertama adalah tauhid, kedua ibadah, ketiga adalah janji atau ancaman, keempat kisah umat terdahulu, kelima berita tentang zaman yang akan datang, keenam adalah benih dan prinsip ilmu pengetahuan. Mengandung 3 komponen dasar hukum, yaitu hukum iktikadiyah, amaliyah, dan kulukiyah. Sedangkan secara khusus hukum Islam terbagi menjadi 2, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Sumber ajaran Islam primer yang kedua yaitu as-sunnah atau hadis. Ditinjau dari segi bahasa, terdapat perbedaan antara kata sunnah dan hadis. Sunnah berarti tata cara, tradisi atau perjalanan. Sedangkan hadis dari hadis sendiri yang berarti adalah ucapan atau pernyataan. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua berfungsi: 1. Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Yang kedua, memberikan rincian atau penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, mengkhususkan atau memberi pengecualian terhadap pernyataan ayat-ayat Al-Quran. Keempat, menetapkan hukum atau aturan yang tidak didapatkan dalam Al-Quran. As-sunnah menjadi 4, yaitu sunnah kauliyah, yaitu sunnah yang secara langsung atau yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sunnah tarikiyah. Sunnah tarikiyah adalah sunnah yang seperti sahabat yang melakukan, namun Nabi hanya mendiamkan dan membenarkan tindakan tersebut. Sunnah hamiyah, yaitu sunnah yang belum direalisasikan, seperti berpuasa di tanggal 9 Asyurah. Dan Islam yang sekunder, Ittihad secara bahasa berasal dari kata jahada yang berarti mengerahkan segala kemampuan. Sedangkan Ittihad secara terminologi berarti mengerahkan segala kemampuan secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dari syarah, yaitu Al-Quran dan hadis. Orang menetapkan hukum dengan jalan ini disebut mujtahid. Hasil dari ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan apabila ada suatu masalah hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis, maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis.